Selamat datang di Momozar Cup. Kita akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Reborn as the Enemy Prince. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Begitu Yan melihat ini, dia langsung berlari. Dia juga berteriak bersama Slake, "Yang mulia, yang mulia." Yan dengan cepat memberitahu pelayan itu, "Bawalah perban dengan cepat." Tapi Calian hanya menjepit hidungnya dan meyakinkan mereka, "Tidak apa-apa, tidak ada yang salah." Calian mencoba menjelaskan, "Hanya saja aku belum tidur nyenyak akhir-akhir ini. Lihat, tidak ada lagi darahnya." Yan berteriak karena khawatir, "Bukan itu intinya." Slake dengan ragu angkat bicara, "Mohon maafkan kekurangan ajaran saya, tapi itu tidak semuanya, yang mulia." Slake berkata dengan sedih, dengan nada simpati untuk Calian, "Kau telah kehilangan banyak berat badan." Slake tersedak, 3 minggu yang lalu, kau masih terlihat sehat, tapi sekarang. Calian terkekeh, mencoba meyakinkan penjahit yang sensitif itu, apakah aku telah kehilangan berat badan sebanyak itu, mungkin karena aku telah berlatih terlalu keras akhir-akhir ini. Pada kenyataannya, Calian tahu bahwa tubuhnya sebenarnya semakin lemah. Dia berpikir dalam hati, aku telah berlatih sangat keras, tetapi daya tahan tubuhku semakin memburuk. Rasa sakit setiap kali dia menggunakan mana masih ada, jantungku pasti bermasalah. Calian diam-diam melirik dadanya, hatinya dipenuhi kecemasan, dia tentu saja tidak ingin mati muda, jadi dia telah berusaha meningkatkan kesehatannya, tapi tampaknya tidak ada yang bisa diatasi tanpa menemukan akar dari rasa sakit di jantungnya. Slake benar-benar khawatir dengan Calian dan mencoba untuk membujuknya, "Kau tidak bisa mengabaikan ini, yang mulia, sudah diperiksa oleh tabib." Calian terkekeh dan menjawab, "Ini tidak terlalu serius, hanya mimisan, apakah aku harus menemui tabib untuk itu?" Calian menghela napas dalam hati, orang ini terus-menerus menyebutkan tabib, kenapa hidungku harus berdarah di depan begitu banyak orang? Slake terus mendesaknya, bukan hanya soal mimisan, tapi Calian hanya mencoba untuk menangkisnya dengan tawa, "Aku benar-benar baik-baik saja, haha." Tepat ketika Calian berpikir dia tidak bisa menghindari topik ini, Yan tiba-tiba angkat bicara, "Aku tahu, kau mengorek hidungmu kemarin." Kata-kata yang mengejutkan semua orang, bahkan Calian tidak percaya pada telinganya sendiri. Yan menyatakan dengan percaya diri, "Sebenarnya itu cukup halus, kau tidak bisa dengan mudah mengakui preferensi pribadi itu kepada orang lain." Calian menatap Yan dengan bingung. Perlahan, sementara itu, pelayan dan Slake semua percaya pada kata-kata Yan. "Yah, jadi Pangeran Calian memiliki hobi rahasia seperti itu." Yan dengan tenang berkata kepada Slake, "Sudah kubilang, Pangeran Calian makan dan berolahraga dengan sangat moderat, mimisannya mungkin karena hobinya, jangan terlalu khawatir." Slake mendengar itu sehingga dia melepaskan masalahnya, "Panggil tabibnya." "Yah, jika Yan mengatakan demikian maka tidak apa-apa, karena dia yang paling mengenal pangeran itu." Calian merasa seperti dia sudah mati sebentar, di mana citra tampan super keren yang telah dia bangun dengan susah payah sejak dia mengalami regresi sampai sekarang, tetapi Yan tersenyum dan sangat bangga dengan pekerjaannya. Yan bahkan mengedipkan mata ke Calian seolah-olah dia ingin Calian mengakui jasanya hanya karena menyelamatkannya. Calian hanya menatap Yan dengan mata terkejut, bocah nakal ini. Beberapa hari sebelumnya, Calian juga mengalami mimisan dan Yan sangat khawatir. "Apa kamu baik-baik saja? Kamu terlihat tidak sehat." Semakin lemah tubuhnya, Calian semakin merasa seperti akan pingsan, jadi dia harus memberitahu Yan tentang ini jika terjadi sesuatu. Dan setelah Calian menjelaskan bahwa dia bisa menggunakan sihir, dan alasan dia lemah terletak pada mana, maka Yan mengerti suasana hati Calian. Calian menyadari bahwa sekarang Yan sedang mencoba membantunya tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Dia berencana untuk merusak citraku seperti ini, dengan santai. Toh, untungnya dengan dia, aku tidak akan dipertanyakan lagi, begitulah. Setelah mimisan mereda, Slake melanjutkan pekerjaannya, jadi aku langsung memperbaiki pakaianku. Slake masih memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan untuk memberitahu Yan, tetapi waktu agak sempit, jadi Yan langsung menjawab, "Tidak apa-apa, pangeran juga punya urusan, jadi sampai acara itu terjadi, dia masih punya banyak waktu." Slake kemudian dengan senang hati berlari sambil memegang beberapa gulungan kain. "Oh, itu beruntung. Dalam hal ini aku akan memperbaiki pakaian untuk acara sore hari terlebih dahulu." Sementara Yan mencondongkan tubuh ke telinga Calian dan berbisik, "Yang mulia." "Tidak hari ini?" Yan bertanya kepada Calian dengan lembut dan sepertinya mereka berdua sudah merencanakan sesuatu. Calian hanya mengangguk diam-diam ke Yan. Dia berpikir dalam hati, dengan kecepatan ini, kondisi kesehatanku akan segera menyebar ke seluruh istana, jadi sebelum itu. Malam ini, aku harus menemui Elon Manasil dengan segala cara. Kemudian, ketika Calian selesai mempersiapkan makan siang dan pergi ke ruang makan, asisten raja tiba-tiba memberitahu dia bahwa karena kaisar memiliki urusan mendesak untuk diurus, makan siang tidak dapat diadakan seperti yang diharapkan. Jadi kita akan bertemu setiap orang secara individual. Mendengar asisten tua itu mengatakan itu, Calian tercengang sejenak. Calian melebarkan matanya karena bingung. Kita bahkan tidak punya waktu untuk bertemu satu sama lain. Tetapi dia ingin bertemu setiap orang secara terpisah. Bukankah akan lebih mudah untuk bertemu semua orang pada saat yang sama? Apapun alasannya, dia masih harus mengikuti instruksi raja. Tidak peduli bagaimana keadaannya berubah. Kemudian Calian dan Yan dengan cepat mengikuti asisten itu ke kantor raja. Ini adalah pertama kalinya Bren bertemu ayah Calian. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus bertemu dengannya secara pribadi dengan cara yang begitu tiba-tiba. Bren tidak dapat menemukan ingatan apapun tentang subjek tentang pertemuan pribadi antara ayah dan anak. Dia hanya bisa menghela napas dalam hati, dia tidak berharap harus bertemu secara pribadi. Dia sedikit khawatir. Ketika tiba di kantor raja, asisten itu dengan hormat membungkuk untuk membuka pintu untuk Calian.
silakan undang pangeran masuk, Yang Mulia sudah menunggu. Calian memasuki ruangan dengan ekspresi serius, dia seperti bangau berenang di danau. Meskipun dia tampak begitu tenang, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat tercekik. Dalam kehidupan sebelumnya, Bran tidak pernah bertemu raja. Ayahnya telah dirawat beberapa kali karena ketidakcocokannya, jadi sekarang dia semakin canggung. Bahkan ketika Calian memasuki ruangan, ayahnya masih menatap tumpukan dokumen tanpa bahkan mendongak atau tersenyum untuk menyambut putranya. Raja Roman juga memiliki rambut hitam. Pada pandangan pertama dia juga memiliki citra raja dalam dongeng, dia tampaknya adalah seorang pemikir yang cermat, dengan mata biru tua dan sikap yang tidak dapat diprediksi. Tekanan berat terpancar tanpa sepatah kata pun, semuanya di Roman dapat dilihat di Randall. Calian dengan hormat mendekati Roman dan membungkuk kepadanya, meminta untuk bertemu Yang Mulia. Calian menunggu raja untuk mengucapkan salam kembali, atau hanya ya, menurut aturan, ketika Roman tidak memberi izin, Calian tidak bisa mendongak ke arahnya, tetapi dia berdiri di sana, 5 detik, 10 detik, setelah hampir 1 menit, Roman masih tidak bereaksi. Calian langsung mengangkat kepalanya dan pemandangan di depannya membuatnya benar-benar bingung. Roman tampaknya tidak memperhatikan Calian, seolah-olah kertas-kertas itu lebih penting daripada putranya. Calian berpikir dalam hati, apakah dia mengabaikan saya? Calian mulai merasa bahwa spekulasi dia tentang Roman sebagai raja yang dingin dan tidak berperasaan itu benar, tetapi dia hanya menyimpan dendam itu untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang ritual Kairis, tetapi tentu saja perilaku ini sangat kasar. Mata Calian tiba-tiba mengeras sampai Roman angkat bicara dan duduk. Meskipun dia sama sekali tidak bahagia, Calian tetap mengisap buah sabun, tersenyum, dan duduk di seberang Roman, berharap dia ulang tahun yang bahagia ke-38. Roman menjawab dengan santai, bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Ya, bagaimana kabarmu? Roman berkata dengan tenang tanpa melirik Calian, kamu terlihat begitu ceria akhir-akhir ini. Calian benar-benar membeku pada pertanyaan yang peduli dan penuh kasih itu. Dia ingat bagaimana di pagi hari, Slake sangat khawatir ketika dia melihat penampilannya yang lelah. Yang Mulia, apakah Anda sudah diperiksa? Saya sangat khawatir tentang Anda. Calian terus tertawa, tetapi kali ini itu adalah senyum pahit yang bahkan dikenali oleh orang yang lewat. Pada saat itu, dia menyadari betapa cepatnya Calian telah dihadapi dalam kehidupan sebelumnya, karena bahkan ayahnya tidak peduli tentang hidup atau matinya. Calian tidak dapat menahan kepahitan yang muncul di hatinya, meskipun ini bukan ayahnya. Sekarang aku tahu alasan dia ingin bertemu setiap orang secara individual meskipun dia tidak punya waktu. Calian melirik dokumen di atas meja dengan perasaan sedih. Jika dia bertemu ketiga pangeran itu pada saat yang sama, dia harus fokus mengobrol, jadi bertemu mereka secara individual lebih efektif. Calian menatap raja yang sedang menundukkan kepalanya pada urusan resmi, tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Dia mungkin berpikir menghabiskan waktu untuk mendengarkan putranya mengucapkan selamat ulang tahun adalah pemborosan. Pertemuan pertama Calian dan Roman berakhir dengan cepat setelah itu, dan dari saat itu sampai sore hari, ketika pesta ulang tahun Kaisar berlangsung, Calian tidak dapat menghentikan pikiran-pikirannya yang tidak puas. Semakin banyak aku tahu tentang keluarga ini, semakin aku melihat bahwa ini adalah kekacauan. Seorang ayah yang tidak peduli sama sekali tentang anak-anaknya. Pangeran besar adalah seorang pria yang tidak peduli dengan kehidupan. Pangeran kedua adalah orang yang kasar dan tidak pernah berbau alkohol. Ketika pesta dimulai, Celece dengan bangga melangkah maju. Roman langsung berkata dengan nada menegur, kamu agak terlambat. Celece dengan tenang menjawab dengan suara arogan, ya, itu tidak bisa dihindari. Melihat wajah Celece, Calian menjadi semakin muak dengan keluarga kerajaan-kerajaan ini, seorang ratu yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menunjukkan penghinaan kepada raja. Mata Calian sekarang penuh dengan penghinaan dan kebencian, di antara mereka ada seseorang yang mencoba menghancurkannya. Mari kita lihat siapa itu. Calian memutar matanya lagi sambil menatap anggota keluarganya dan bertanya-tanya, siapa yang mengirim pembunuh untuk menghabisi dia. Sebelum perjamuan dimulai di istana, anggota keluarga kerajaan akan keluar untuk menemui rakyat. Alun-alun itu begitu penuh sesak sehingga tidak ada lagi ruang untuk berjalan. Orang-orang mendongak dan mengagumi serta memuji Calian, yang menjadi topik hangat pembicaraan di antara para bangsawan yang menghadiri pesta kerajaan. Para bangsawan berbisik satu sama lain, apakah Anda mendengar sesuatu? Baru-baru ini, di alun-alun, Pangeran Calian, ya, saya juga mendengar rumor itu, dia muncul di depan rakyat dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Benar, dibandingkan dengan dia, Pangeran kedua Planche terlihat seperti mabuk. Sebelum Calian muncul di pesta, semua bangsawan sedang berbicara dan beberapa orang skeptis. Saya kira itu tidak akan mengubah apapun, rakyat jelata selalu membuat masalah besar tentang hal itu. Tetapi ada juga orang-orang yang percaya pada itu. Sungguh, tidakkah semua orang melihat itu? Tidak seperti sebelumnya, sesuatu telah berubah. Akhirnya, saatnya bagi rasa ingin tahu para bangsawan untuk dijawab. Suara media bergema, Pangeran ketiga Calian Rei Kairis tiba, semua mata langsung tertuju padanya. Calian dengan percaya diri melangkah masuk ke aula perjamuan, tempat para bangsawan berkumpul. Saat Calian melangkah masuk ke aula perjamuan, dunia tampak terbalik. Para bangsawan di sana mulai memeriksa setiap detail penampilannya. Mata mereka yang lebar dan terkejut tidak dapat mempercayai transformasi Calian. Banyak orang berbisik satu sama lain, ya Tuhan, rumor itu benar. Wajahnya yang tampan dan mata merah menyala yang cerah menarik perhatian semua orang, bisikan mengikuti setiap langkah anggunnya. Pangeran dengan rambut hitam dan mata merah, seperti Cispanian, telah memotong poni yang dulunya menutupi wajahnya. Dengan senyuman anggun di bibirnya dan langkah-langkah yang penuh dengan kebangsawanan, semua orang berdiri di sana tercengang, mengagumi Calian. Inilah aura kerajaan sejati dari seorang anggota keluarga kerajaan.
Tidak hanya penampilannya, tetapi juga pakaian Calian menarik banyak tatapan dari para bangsawan. Pakaiannya sederhana, tanpa dekorasi kecuali pin di bajunya, tetapi semua bangsawan melihat permata berkilauan di lehernya. Jika bukan karena itu, bangsawan tidak akan begitu terkejut. Permata itu adalah batu rubi, warna yang sama dengan matanya. Para bangsawan terus berbisik satu sama lain. Dia juga memakai pin merah. Mungkin ini adalah deklarasi bahwa dia tidak akan bersembunyi lagi. Calian telah berubah menjadi pangeran yang sempurna. Dia tersenyum percaya diri saat dia langsung menghadapi bangsawan yang usil ini. Melihat perhatian semua orang tertuju pada Calian, Yan merasa aneh. Dia mencondongkan tubuh dan berbisik, "Yang mulia, kenapa? Semua orang melihat pakaianmu. Aku tidak mengerti apakah ada yang salah." Sebelum Calian bisa menjawab, Yan menjawab, "Seperti yang kukira. Karena kamu terlihat sangat bagus dengan pakaian itu, Slake akan sangat senang melihatnya." Calian hanya bisa menghela napas melihat ekspresi Yan yang bersemangat. Dia menggerutu, mereka melihat dan bertanya-tanya mengapa seorang pangeran ketiga sepertiku memakai jenis ornamen ini. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menghentikannya dari melakukan ini dan itu? Untung saja hanya segini, kalau aku memasang semua perhiasan itu akan terlihat semakin mengerikan. Meski Calian mengomeliku seperti itu, Yan tetap tidak menyerah. "Ah, tapi kamu kelihatan ganteng ya, pasti mereka tidak ada niat sama sekali dan hanya asal-asalan memilih pin itu, mungkin seperti itulah kucing buta dan ikan goreng itu." Saat Yan dan Calian naik ke lantai 2 istana, Calian tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya pada Yan, "Ngomong-ngomong, Yan, kamu bilang keluarga kamu di Kairisis, kan?" Yan menjawab, "Ah, jadi kamu masih ingat itu?" Dia ragu-ragu, "Saudari dan ayahku telah kembali ke kampung halaman kami yang lain tinggal di Kairisis." Calian melanjutkan, "Oh, sungguh, pernahkah mereka mengunjungi istana kerajaan?" Yan mengangguk, tetapi tampak ragu-ragu. Jika mereka menerima undangan, maka ya. Dia segera mencoba mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya pada Calian, "Ngomong-ngomong, kapan aku harus memindahkan Raven ke taman kerajaan?" Calian mengerti pikiran Yan, sepertinya dia tidak ingin menjawab. Calian mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya, berpikir dalam hati, lebih baik tidak mengangkat topik tertentu." Dia mengikuti arahan Yan dan mengalihkan topik pembicaraan, "Kita tunggu saja sebentar dan lihat." Calian berdiri di lantai 2, dengan saksama melihat ke bawah ke aula pesta, dan memberitahu Yan, "Kamu lihat, aku sedang mencoba untuk bertemu seseorang." Yan berseru gembira seolah-olah dia ingin melihat kekasih Calian. "Kia, apakah ada seseorang yang ingin kamu temui?" Alih-alih memberikan jawaban, Calian mengajukan pertanyaan, "Apakah kamu tahu mengapa ruang dansa itu disebut Siegfried Hall?" Yan menatapnya dengan bingung, "Tentu saja aku tahu. Siegfried Hall, yang dianggap sebagai bangunan terindah di area tersebut, adalah aula pesta besar berbentuk oval yang didukung oleh kolom berlapis platinum dan dinding kristal. Ketika diterangi di malam hari, itu seperti dunia di dalam permata yang mempesona. Itu dinamai setelah keluarga Siegfried, salah satu dari 2 keluarga ksatria terbesar di Kairis. Bersama dengan Baron Brisen, pendiri dan kepala pertama keluarga itu adalah Duke Witros Hon Siegfried, salah satu dari 8 pahlawan dalam pertempuran para dewa. Sampai hari ini, Siegfried adalah satu-satunya keluarga bangsawan di Kairis. Terlepas dari pengaruh mereka yang kuat, mereka tetap setia kepada keluarga kerajaan selama 500 tahun terakhir. Keluarga Siegfried memiliki tanah yang luas di selatan Kairis, yang dulunya adalah kediaman Cispanian. Simbol mereka adalah gajah perang, dan mereka terus melindungi wilayah Cispanian dengan sepenuh hati. Calian menjadi semakin bersemangat saat dia memikirkan hal itu. Dia sangat terkesan dengan cerita ini saat dia masih kecil. Yan berbisik kepada Calian, seolah-olah takut seseorang akan mendengar, Yang mulia, apakah orang yang ingin kamu temui?" Calian mengangguk gembira. "Ya, orang yang ingin aku temui adalah..." Pada saat itu, tawa yang jelas dan gembira bergema dari bawah di aula pesta. "Ahahaha." Setelah sebuah lagu selesai dinyanyikan di aula kristal, seorang pria terkekeh dan berkata, "Malam musim panas di Siegfried benar-benar melodi abadi." Yan mengerutkan kening, melihat ke bawah, dan berbisik kepada Calian, "Kebetulan sekali, dia ada di sini sekarang, Duk Suleiman Hon Siegfried." Orang besar itu, pilar kerajaan Kairis, kepala keluarga Siegfried saat ini, dan salah satu dari 5 ahli pedang di benua itu, dengan gembira bertanya kepada semua orang, "Apakah kamu setuju?" Hahaha, kerumunan itu langsung tertawa bersamanya. Calian tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Suleiman, sebuah keluarga dengan kesetiaan yang sudah lama berdiri. Itulah jenis orang yang dia sukai. Tentu saja, Calian tidak melupakan kesetiaan Duk kepada raja, tetapi yang membuat Calian tertarik adalah pengabdian yang mendalam dan primordial itu. Calian secara impulsif mengaktifkan aura ahli pedang dengan pikiran, "Ya, haruskah aku menguji ketajamannya?" Segera, aura halus itu menarik perhatian Suleiman. Menggunakan aura ahli pedang di tempat seperti ini tentu tidak biasa. Suleiman segera menoleh ke sumber aura. Alisnya berkerut seolah-olah dia waspada terhadap seseorang yang ingin membuat masalah. Suleiman dengan cepat mengidentifikasi bahwa itu adalah Calian. Setelah mengenalinya sebagai pangeran ketiga, kewaspadaan Suleiman menghilang, digantikan oleh rasa ingin tahu yang tak terlukiskan. Aura macam apa itu? Dia bahkan tidak pernah memegang pedang, namun dia memiliki potensi seorang ksatria. Calian berhenti dan merasa semakin tertarik. Seperti yang dia prediksi, dia langsung ditemukan, hanya dengan melepaskan sedikit saja. Yan juga memperhatikan tatapan Suleiman tertuju pada Calian. Dia berbisik, "Sepertinya Duk Siegfried tertarik padamu." Calian dengan santai melirik ke bawah. Tentu saja, dia tahu mengapa dia tertarik. Toh, dia adalah salah satu dari 5 santo pedang di benua ini. Dia tidak akan cukup picik untuk bereaksi atas provokasi kecil seperti itu. Setelah hening sejenak, Calian memberitahu Yan,
aku sangat bersyukur, tetapi masih terlalu dini untuk berteman dengannya. Segera, Chalian berbalik dan pergi. Tidak lupa untuk memberitahu Yan, berpura-puralah seolah-olah kita tidak melihat apapun. Saat Chalian dan Yan meninggalkan lorong lantai 2, Sulaiman tidak mengalihkan pandangannya dari tempat itu, sepertinya dia memperhatikan sesuatu yang lain. Di tengah aula pesta, Roman dan Celece mengangkat gelas mereka, dan pesta dimulai dengan pidato ucapan terima kasih Raja. Terima kasih kepada semuanya yang telah datang untuk merayakan. Nikmati malam ini, untuk Kak Iris. Chalian dan Yan hanya tinggal selama setengah jam sebelum menyelinap keluar dari pesta dengan memanjat turun dari balkon lantai 2. Yan telah menyiapkan Raven, menunggu mereka. Chalian menunggangi kuda itu, tersenyum main-main dan mengacak-acak surai Raven. Raven tidak melawan Chalian yang mengelus surainya, dia memujinya. Raven sangat berkelakuan baik dan lembut. Yan melihat kuda yang bersikap jinak di depan pemiliknya dan tidak bisa menahan rasa frustrasi. Jangan tertipu, saat kamu tidak ada di sini, ha? Chalian tertawa terbahak-bahak dan terus memuji Raven. Membuatnya bangga. Melihat kecerdasan Raven yang cepat, kamu bisa tahu dia pintar dan berkelakuan baik. Setelah beberapa kata dengan Yan, dia mencapai gerbang utama istana, beberapa penjaga yang lewat melihat Chalian dan membungkuk hormat. Yan dan Chalian berdiri di gerbang depan untuk beberapa saat. Yan dengan rasa ingin tahu bertanya pada Chalian, kita hanya perlu pergi ke gerbang depan. Chalian mengangguk. Sementara kita menunggu di sini. Pada saat itu, di luar gerbang istana, terjadi keributan, para penjaga menghentikan seseorang dan berkata, kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Suara berikutnya, tampaknya dari orang yang dihentikan di gerbang, berkata, aku melakukan perjalanan jauh untuk menghadiri festival. Para penjaga di depan gerbang bereaksi dengan sangat cepat. Dua dari mereka berdiri menghalangi gerbang depan, sementara yang lain membentuk lingkaran, siap menunggu perintah. Tetapi dalam kegelapan, identitas pengunjung tetap tidak jelas. Chalian ingin langsung menuju gerbang depan, tetapi dia memutuskan untuk menilai situasi terlebih dahulu. Jika dia berlari keluar dan itu bukan Elon, maka para penjaga pasti akan menganggapnya tidak biasa. Chalian jelas menantikan orang lain menyatakan identitasnya kepada para penjaga, berharap itu adalah dia. Chalian tahu Elon hampir berusia 50 tahun, jadi suara muda yang dia dengar sebelumnya membuatnya cemas. Sampai orang itu berbicara lagi, apakah kamu yakin ingin mengusirku hanya karena undangan? Aku Elon Manasil. Setelah Elon menyatakan identitasnya, para penjaga saling memandang dengan curiga. Elon Manasil. Para penjaga mengarahkan pandangan skeptis mereka ke arah Elon, seorang pria yang berpakaian terlalu sederhana, jika tidak mau dikatakan buruk. Tentu saja, para penjaga akan merasa sulit untuk percaya bahwa pria ini adalah salah satu penyihir paling kuat di benua ini. Mereka mengangguk satu sama lain, menandakan persetujuan dengan keraguan mereka. Meskipun gerbang depan istana terbuka selama festival, itu murni simbolis, tidak semua orang bisa memasuki istana, dan undangan dikirim setengah tahun yang lalu. Oleh karena itu, kepala penjaga memberitahu Elon, meskipun Anda adalah Elon Manasil, Anda membutuhkan undangan untuk masuk. Elon tersenyum seolah-olah dia telah lama mengharapkan jawaban ini. Dengan seringai di bibirnya, Elon bahkan tidak repot-repot mencari undangan, dia melontarkan kutukan. Sialan, jadi Kairis membedakan tamu berdasarkan penampilan mereka. Apa yang baru saja dia saksikan membuat Chalian benar-benar terkejut. Ada apa? Chalian berpikir dalam hati, mengucapkan seseorang berdasarkan pakaiannya untuk mendiskriminasi memang masalah. Tetapi Elon Manasil tampaknya sengaja menimbulkan masalah dalam situasi ini, dia tampaknya sedang membuat alasan untuk menghindari tinggal di Kairis. Mungkin seperti yang Chalian pikirkan, detik berikutnya, Elon tidak repot-repot menjelaskan atau berdebat lebih lanjut, dia langsung berbalik dan pergi. Baiklah, aku pergi saja. Chalian melihat tindakan Elon terlalu cepat dan mulai khawatir, dia ingin mengejarnya, jika kita membiarkannya pergi seperti ini. Menyadari niatnya, Yan berteriak untuk menghentikannya segera. Tidak, Raja telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan pergi selama festival. Namun, mata Chalian dengan cepat beralih dari Yan, dia dengan cemas menyaksikan Elon dengan santai menunggangi kudanya. Chalian bahkan tidak berani berkedip, jantungnya berdebar kencang karena kecemasan. Dengan cara ini, aku akan kehilangan jejaknya. Chalian menggenggam kekang Raven dan melesat ke depan, membuat Yan tercengang, dia hanya bisa melemparkan pesan tergesa-gesa kepada kepala pelayannya yang terpercaya. Yan, lakukan semua yang kamu bisa untuk menghentikan para prajurit. Yan mencoba berteriak untuk menghentikan Chalian, yang mulia, tetapi Chalian terlalu fokus untuk menoleh. Dia mendesak kudanya ke depan, pergi, Raven, dan Raven menerjang ke depan. Para penjaga dengan tergesa-gesa menghalangi jalan ketika mereka melihat Chalian melaju kencang menuju gerbang istana. Yang mulia, turun dari kuda. Kepala penjaga terkejut dengan kecepatan Raven dan mencoba berteriak untuk menghentikan Chalian. Raja telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan pergi. Chalian menarik kekang, memberi sinyal kepada Raven. Segera mengerti, Raven menambah kecepatan dan meloncat di atas kepala para penjaga dan keluar dari istana. Para penjaga semuanya tercengang oleh tindakan berani Chalian. Segera, para penjaga mulai berteriak, pangeran telah meninggalkan kota. Chalian mengabaikan mereka semua dan fokus untuk mengejar Elon, yang baru saja pergi. Para penjaga berhamburan untuk mengejar Chalian. Cepat, siapkan kuda, ikuti dia sekarang. Melihat ini, Yan gemetar karena kecemasan. Chalian tidak akan dapat menanggung konsekuensi dari tindakannya, dia telah membuat kesan yang hebat sejauh ini, dan jika dia membuat kesalahan sekarang, semuanya akan hancur. Yan panik. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ini akan merusak pangeran. Dalam kebingungannya, Yan teringat perintah terakhir Chalian sebelum pergi. Yan,
Lakukan semua yang kamu bisa untuk menghentikan para prajurit. Yan menggigit bibirnya, tampaknya membuat keputusan. Fokus, aku adalah ajudan Pangeran Chalian, aku harus melindunginya dengan segala cara. Ini adalah tugasku. Tepat ketika para penjaga telah naik kuda dan siap untuk mengejar Chalian, Yan berteriak untuk menarik perhatian mereka. Berhenti di sana. Setelah sedikit ragu, Yan dengan berani menyatakan, Duk Siegfried telah mengizinkan Pangeran Chalian untuk pergi. Semua mata para penjaga tertuju pada Yan. Siapa kau yang berani berbicara langsung kepada Duk? Yan segera melonggarkan rambutnya yang diikat rapi untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pelayan. Syukurlah, dia tidak mengenakan seragam pelayan saat itu. Dia memperkenalkan dirinya dengan tegas. Aku adalah si Royan Siegfried. Putra tertua Duk Siegfried, Yan berdiri dengan bangga di hadapan para penjaga. Kekuatan yang ganas menyala di matanya. Tak lama kemudian, tawa Sulaiman yang keras terdengar di taman di sebelah aula pesta. Dia bahkan mencoba mengendalikan dirinya, tetapi dia masih terbahak-bahak sampai menangis. Setelah tawa panjang, dia harus berhenti untuk menyeka air matanya. Dia membuka mulut untuk melanjutkan, tetapi tawa lain meletus, dan kali ini, Sulaiman menepuk pahanya, membuat Yan di sampingnya memerah karena malu. Mendengar tawa yang tak henti-hentinya, Yan akhirnya tersentak. Tidak ada yang lucu, ayah. Melihat kemarahan Yan, Sulaiman sekali lagi menyeka air matanya dan mencoba menekan tawanya. Oh, maaf, aku tidak percaya putraku datang dengan rencana yang cerdik seperti itu. Sulaiman kembali terbahak-bahak. Kali ini, dia meraih leher Yan dan mengacak-acak rambutnya. Lihatlah putraku, yang kabur dari rumah hanya untuk menjadi tutor anak kecil. Yan berteriak saat rambutnya diacak-acak. Ah, ayah. Setelah melepaskan Yan, Sulaiman tersenyum puas dan berkata, tapi itu adalah keputusan yang tepat. Yan meluruskan rambutnya dan menatap Sulaiman dengan ekspresi khawatir. Itu bukan masalahnya. Ayah, kamu harus menemukan cara untuk menangani ini. Bagaimana jika raja bertanya? Sulaiman tersenyum lagi, tetapi bukan senyuman humor, melainkan senyuman seorang ayah kepada putranya yang naif dan belum dewasa. Yan memang telah bertindak tanpa memikirkan semuanya, tetapi Sulaiman tetap tenang dan berkata, dia tidak akan bertanya. Yan menatap Sulaiman dengan bingung. Ya, apa maksudmu? Sulaiman dengan yakin menegaskan kepada Yan, dia tidak akan mempertanyakan apapun. Roma ini sangat curiga secara alami. Sementara itu, pesta berlangsung lancar ketika asisten raja mendekatinya, karena banyak orang di sekitarnya. Asisten itu menutupi mulutnya dan berbicara sebisanya, melaporkan masalah antara Chalian dan Siegfried. Seperti yang Sulaiman prediksi, raja tidak mengatakan apapun, meskipun dia memiliki banyak keraguan di hatinya. Di luar di taman, Sulaiman menjelaskan kepada Yan, jika Raja Roma ini bertanya apa yang harus dilakukan pangeran ketiga dengan kita, dia tidak dapat melakukan apapun kepada kita apapun jawabannya. Jika Chalian dan Siegfried tidak memiliki hubungan dan hanya dibantu secara kebetulan, Roma ini pasti akan curiga dengan niat baik Siegfried. Namun, kecurigaan tetap akan muncul meskipun Chalian dan Siegfried memiliki hubungan. Jika Roma ini menghukum pangeran, dia tidak dapat mengabaikan jaminan keluarga Siegfried untuknya. Dan jika dia tidak menghukum pangeran, itu seperti secara diam-diam mengakui hubungan baik antara keluarga kita dan pangeran. Keluarga Brisen pasti tidak akan menyukai ini dan akan menyebabkan masalah. Tidak ada pilihan lain, Roma ini terpaksa memutuskan untuk tidak melakukan apapun ketika dia mendengar bahwa pangeran dijamin oleh keluarga Siegfried. Lebih baik berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Sulaiman tersenyum percaya diri, seolah-olah meyakinkan putranya, jadi kubur saja masalah ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak masalah apa alasan pangeran meninggalkan kota. Sementara itu, suara derap kaki kuda menghancurkan suasana hening di alun-alun. Dua kuda berlari kencang keluar dari istana kerajaan. Chalian hanya mengikuti Elon dalam diam sepanjang waktu. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Elon jelas tahu seseorang mengikutinya, tetapi dia juga tetap diam sepanjang waktu. Kesal dengan sikap para penjaga. Ketika dia melihat Chalian dengan sabar mengikutinya, tidak seperti para penjaga yang tampaknya kasar. Elon akhirnya berbicara, sepertinya kamu tidak datang sejauh ini hanya untuk mengkritik kedatanganku yang tidak diundang. Elon melepaskan tudungnya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Chalian. Mengapa pangeran ketiga Kairis mengikuti lelaki tua ini? Chalian menatap Elon, tidak dapat menyembunyikan kekagumannya. Dia berpikir dalam hati, kudengar bahwa mencapai lingkaran sihir ketujuh memberikan kemampuan untuk membalikan penuaan, mungkin aku baru saja menyaksikannya langsung. Pandangan pangeran terhadap Elon sangat berbeda dari para penjaga. Elon merasa bahwa dia benar-benar dihormati, bukan hanya karena pakaiannya. Oleh karena itu, dia dengan sabar menunggu jawaban Chalian. Chalian bertanya dengan jujur, sudah larut, apakah kamu masih akan pergi? Elon bahkan tidak repot-repot untuk menyapa atau turun untuk memberi hormat kepada Chalian. Meskipun tahu identitasnya, Elon menjawab dengan acuh tak acuh, seolah-olah mengatakan, setiap kali aku mencoba membuka pintu, kaitnya selalu ditempatkan terlalu tinggi. Dia tampaknya percaya bahwa bakatnya sangat hebat sehingga dia tidak perlu membungkuk di hadapan keluarga kerajaan. Untuk beberapa alasan, penyihir suka berbicara dalam teka-teki. Chalian harus sangat waspada, mendengarkan dengan saksama untuk menguraikan implikasi halus dalam kata-kata Elon. Namun, Chalian, seorang pendekar pedang yang lebih suka berbicara langsung, tidak bisa menahan rasa jengkelnya. Apa maksudnya dengan kait yang terlalu tinggi? Mengapa dia tidak bisa langsung mengatakannya? Chalian, mengikuti arahan penyihir, menjawab dengan implikasi sendiri, aku mengatakan ini karena kamu terus fokus pada pintu tertutup sementara ada pintu lain yang menunggumu. Pada kenyataannya, Chalian bertanya kepada Elon, di mana kamu menyembunyikan undangan? Chalian melanjutkan dengan ucapannya yang terselubung, anginnya sangat kencang, menerbangkan debu kemana-mana. Jadi, aku menyuruh menutup pintu untuk menahan angin, dan juga membersihkan grendelnya saat aku sedang melakukannya.
Calian mencoba menyampaikan kepada Elon, kupikir penjaga itu tidak melakukan kesalahan apapun, dia hanya mencoba menghentikan orang asing tanpa undangan. Elon sejenak menatap Calian dengan heran, dia tidak meminta maaf, tetapi malah tampak menilai Calian, apakah dia hanya bersikap jujur atau dia bersikap tidak peka. Sejenak kemudian, seringai nakal terkembang di bibir Elon, pangeran yang benar-benar menarik. Elon mulai mengamati Calian lebih dekat, meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, tatapannya tidak tampak seperti milik anak berusia 14 tahun. Tiba-tiba, senyum itu menghilang dari wajah Elon, matanya melebar karena terkejut saat dia melihat tangan Calian yang kurus dan bertulang. Suara Elon tiba-tiba menurun, Yang Mulia, melihat ekspresi penyihir itu membeku seperti patung, Calian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Elon memacu kudanya ke depan, bergegas menuju Calian, membuat Raven terkejut. Segera, Elon meraih pergelangan tangan Calian dan berkata dengan ekspresi serius, maafkan aku atas ini. Jika itu adalah tubuhnya yang gesit sebelumnya, Calian akan dengan mudah menghindar dari Elon. Tetapi dengan tubuhnya saat ini, refleksnya tidak setajam dulu, Calian hanya bisa berteriak karena heran, apa yang kamu lakukan? Terlepas dari protes Calian, Elon menyalurkan sihirnya ke dalam tubuh Calian. Calian tiba-tiba memegang dadanya, terdiam, rasa sakit yang tajam dan familiar menembus hatinya, dia tidak pernah bisa terbiasa dengan rasa sakit ini, tidak peduli berapa kali itu terjadi. Calian berjuang lemah melawannya, dan Elon bisa melihat rasa sakit di wajah pangeran itu, tetapi penyihir itu tidak berniat untuk berhenti. Butuh waktu bagi Calian untuk menyadari bahwa mana Elon mengalir ke dalam tubuhnya. Dia mengepalkan giginya, berusaha menahan